Komponen darah pada manusia itu ada 3. Yang pertama ada jantung, Jantung, yang kedua darah, darah, tiga darah. Jadi jantung itu dibagi atas 2. Yang pertama peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Oh ya, bisa fokus. Coba lihat di bagian jantung itu ada empat bagian jantung. Yang pertama itu apa? Jantung serambi kanan. Serambi kanan. Terus apa lagi? Serambi kiri. Serambi kiri. Terus apa lagi? Serambi kanan. Dan kiri. Jadi apa fungsi dari serambi kanan? Berfungsi menerima darah dari jantung mengandung CO2 atau darah kotor. Oke. Jadi darah pertama kali itu mengalir di serambi kanan. Sehingga pada serambi kanan itu terdapat banyak karbon dioksida atau CO2. Nah, dari serambi kanan yang kedua yaitu bilik kiri kanan dulu. Bilik kanan. Apa fungsi dari bilik kanan? Berfungsi menerima darah dari serambi kanan kemudian dipompa. Jadi dari serambi kanan ini darah akan mengalir ke bilik kanan. Nah, dari bilik kanan ini darah akan mengalir ke paru-paru. Sehingga di sini terjadi pelepasan CO2 dan mengikat oksigen. Nah, dari paru-paru darah akan mengalir ke serambi kiri. Apa fungsi dari serambi kiri? Berfungsi menerima darah dari serambi Jadi di serambi kiri ini terdapat banyak CO2 juga karena pada paru-paru terjadi pelepasan CO2 dan peningkatan oksigen. Nah, dari serambi kiri darah akan mengalir ke bilik kiri. Nah, di bilik kiri ini terdapat banyak sekali oksigen. Nah, dari bilik kiri darah akan mengalir ke seluruh tubuh dengan menggunakan aorta. Apa? Aorta. Jadi darah itu mengalir ke seluruh tubuh dengan menggunakan aorta. Mengerti? Yang kedua yaitu pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu terdiri dari apa sudah? Coba lihat. Pembuluh darah nadi atau arteri. arteri. Yang kedua, Pembuluh darah balik atau vena. yang ketiga, Pembuluh darah kapiler. kapiler. Gas. Apa itu pembuluh darah tadi? Pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah apa itu pembuluh darah? Iya, pembuluh darah. Pembuluh darah dari jalur bagi darah yang mengalir berasal dari darah menuju ke jalan yang Oke. Selanjutnya, jadi dari pembuluh darah itu ada pembuluh darah nadi, pembuluh darah balik, dan pembuluh darah kapiler. Selanjutnya ada darah. Nah, dalam darah itu ada darah eritrosit. Apa itu eritrosit? Darah merah. Leukosit apa? Dan keping darah atau trombosit. Apa itu sel darah merah? Eritrosit. Coba. merupakan bagian utama dari sel darah. Oke, jadi eritrosit itu merupakan sel utama dari darah. Nah, dalam eritrosit itu terdapat hemoglobin. Hemoglobin itu untuk pembentukan warna merah pada darah. Mengerti toh? Jadi dalam eritrosit itu ada hemoglobin. Selanjutnya ada leukosit. Apa itu leukosit? Leukosit adalah jadi leukosit itu sistem kekebalan dalam tubuh. Jadi dia itu yang bisa mengatasi virus yang ada dalam tubuh.
selanjutnya ada keping darah. Keping darah adalah apa? Jadi keping darah ini berperan dalam pembekuan darah. Jadi kalian lihat di gambar yang pada mekanisme pembekuan darah. Coba lihat. Saya golongan ini. Nah, disebutkan angka yang pertama yaitu adalah trombosit. Nah, mekanisme pembekuan pertama yang pertama itu adalah trombosit pecah, sehingga dari situ dia akan mengeluarkan trombokinase. Nah, dari trombokinase akan menghasilkan protombin. Nah, dari protombin akan menghasilkan trombin yang dibantu dengan CA2+ dan vitamin K, sehingga menjadi dari trombin menjadi fibrinogen. Nah, dari fibrinogen akan menjadi benang-benang fibrin yang akan membentuk luka. Nah, selanjutnya yaitu golongan darah. Ada berapa golongan darah pada manusia? Empat. Tiga. Siapa yang katakan? Ada 3 tempat. Empat. Apa saja golongan darah manusia? Nah, siapa yang golongan darah? Beta B. Beta O. Oh. Wih, banyak kado Enggak. Beta A. Yang AB. Beta Z. Kalian lihat gambar yang di sini. Beta Z. Oh. Sini nih. Nah, di situ kan ada yang A, dia cinta di golongan darah yaitu A dan O. Jadi, golongan darah A itu bisa menerima transfusi darah dari atau donor darah dari golongan darah A dan O. Jadi kalau dia sakit, kalau dia membutuhkan darah tuh, dia hanya dapat mendonorkan darah itu dari golongan A dan O saja. Dan B juga, dia hanya mendapatkan donor darah dari O. Kalau AB itu, kalau dia sakit semua Semua. Jadi AB itu kalau dia sakit, kalau dia membutuhkan donor darah itu dia bisa mendapatkan donor darah dari A, B, O dan AB. Beda lain dengan O, dia itu bisa mendonorkan darah ke seluruh tubuh. Seluruh darah. Seluruh darah, tetapi dia tidak bisa menerima donor darah dari golongan lain kecuali dari golongan darah O saja. Itu yang golongan darah O. Tapi lebih rentan juga golongan darah O itu tidak banyak memiliki sakit. Ya tahu mana golongan darah O? Beda. Jarang sekali sakit. Jangan sekali sakit. Kecuali kayak mau tidur bisa. Ya kalau orang punya tuh tidur yang kayak. Jadi sudah. Oke, lagi 15 menit nanti kalian istirahat. Jadi 15 menit ini kalian hanya diam dulu duduk di kelas. Kalau